Selamat hari Minggu Kenisa. Mari sambut bulan yang baru. Kita nyanyikan terus syukur buat Tuhan. Come on. 1, 2, 3, hey. Suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tandaikan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sembuh. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I
I love your voice. You have led me to the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, say, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey! 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running out to me. Jemaat kekasih, kini tiba saatnya kita memberi persembahan untuk persembahan perpuluhan kita, persembahan umum, persembahan khusus, persembahan sulung kita yang kita akan beri sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberi segalanya buat kita, memberkati keluarga kita. Saudara-saudara bisa memberi di rekening yang sudah ada di bawah ini sebagai rekening persembahan Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya dengan persembahan ini akan memberkati pelayanan Tuhan di gereja kita ini yang kita kasihi. Terima kasih dan Tuhan memberkati. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Jemaat Kenisa, kembali lagi kita berkumpul kembali di dalam ibadah online kita. Kita masih di dalam tema berakar, rooted. Sesuatu berakar itu sesuatu yang tidak kelihatan. Dan seperti yang minggu lalu Bung Jo sudah juga membahas mengenai rooted, berakar, bahwa rooted itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi Bung Jo juga ada membahas mengenai kebenaran dalam batin. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you, God. Bapa yang baik, pada siang hari ini Tuhan, pagi hari ini Bapa,
Kami datang lagi Tuhan ke dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hatiku Tuhan. Revelation itu Tuhan boleh aku bagikan kepada jemaat Kenisa Tuhan. Tuhan tolong semuanya Bapa, biar Engkau saja yang beracara. Pakailah aku Tuhan, aku hanya sebagai kayak keledai saja Tuhan. Dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menjadi peringatan bagi kami, untuk boleh menjadi sesuatu di mana kami dapat merubah hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini yang sebenarnya tidak layak Tuhan. Biarlah Tuhan aku datang di dalam benar-benar kerendahan hati. Aku datang Tuhan dengan minta ampun Tuhan, aku yang tidak layak Tuhan. Tapi because of your grace God, Engkau melayakkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati setiap jemaat yang akan mendengarkan firman ini Bapa. And all glory belong to you God. Thank you God, in the name of Jesus we pray, amen. So, firman Tuhan, kebenaran dalam batin, Mazmur 51 ayat 8 menyatakan bahwa sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kebenaran dalam batin yang seperti kemarin minggu lalu Bung Jo katakan bahwa adalah takut akan Tuhan. Bahwa Yesus itu membangun kehidupan takut akan Tuhan. Yesus membangun reverent, bahwa takut akan Tuhan itu hormat, bahwa peninggian kepada Tuhan. Dan saya pada pagi hari ini mau membahas mengenai takut akan Tuhan. Apa sih itu takut akan Tuhan? Seperti kita tahu bahwa akar itu harus kuat di dalam, bertumbuh ke dalam. Dan akar itu saya menaruh ini bahwa akar itu adalah dasarnya, fondasinya, tanah suburnya adalah takut akan Tuhan. So, the fear of the Lord, takut akan Tuhan. The fear of the Lord itu adalah sesuatu yang lebih kepada bukan fear, takut tapi bukan ketakutan. Fear tapi bukan, kalau bahasa Inggrisnya lebih ada ya, fear, scared, afraid. Tapi ada fear. Fear itu berarti di dalam reverence, di dalam hormat, di dalam pengagungan kepada Tuhan. The fear of the Lord itu lebih daripada itu. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya benar-benar bertobat. Karena saya merasa bahwa the fear of the Lord itu bahwa kita sudah kehilangan rasa hormat itu, kehilangan rasa pengagungan itu. Dan Tuhan mau mengajarkan kita bahwa the fear of the Lord itu, takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang in reverence, di dalam kekaguman, di dalam keagungan, di dalam honoring, di dalam penuh hormat. Itulah takut akan Tuhan. So, kita harus mengerti bahwa fear is not afraid. Fear is not scared. Tapi fear itu adalah hormat, in reverence, pengagungan kepada Tuhan. Itu adalah sikap hati kita yang konsisten untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam pengagungan kepada Tuhan. Baik sikap hati kita, baik pikiran kita, baik mindset kita, semuanya hanya didasari, fondasi itu didasari akan hormat kepada Tuhan, respect kepada Tuhan. So, kita juga harus mengerti bahwa sikap hati kita ini, kita harus in full awareness, di dalam kesadaran tingkat tinggi, that Christ in you, Christ in you,
is the hope of glory. Bahwa Kristus ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Sebab itu di dalam setiap kapanpun kita harus selalu in full awareness. Bahwa kita tuh harus selalu sikap hati kita penuh hormat sama Tuhan. Sikap hati kita selalu penuh pengagungan kepada Tuhan. Kita harus menyadari betapa agung, betapa mulia, betapa dahsyat, betapa ajaib penciptaannya. Betapa dia adalah the God of omnipotence, omnipresence, omniscience. Bahwa dia adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, maha ajaib. He is the Almighty God. Dialah yang menciptakan semuanya. All this universe, all this penciptaan dari, saya rindu, saya lagi lihat-lihat video YouTube bagaimana mengenai penciptaan ini. Mungkin kita bisa lihat hanya sebagian kecil daripada penciptaan Tuhan. Mari kita lihat video ini. So, itu hanya sebagian kecil dari penciptaan. Kita bisa melihat bagaimana kita itu hidup di dalam planet bumi. Bumi yang cuma satu titik kecil. Di dalam galaksi, betapa galaksi itu, betapa bintang itu banyak banget di langit. Betapa kita tuh harus menyadari betapa kita itu kecil banget. Dan di dalam planet bumi kita ada kita. Dan kalau kita renungkan betapa kita yang sangat kecil ini, and yet kita ini berharga di mata Tuhan. Wow, saya kalau mengingat itu, wow. Kita bisa memikirkan juga bagaimana dia dengan keagungannya dia datang buat kita untuk menyelamatkan kita. Wow. Keselamatan itu yang dia berikan pada kita itu luar biasa. Belum lagi kalau kita pikirkan bagaimana Tuhan menciptakan kita. Bahwa kita manusia ini aja. Saya tadi baca-baca di Google. Kita ini mempunyai sekitar 30 triliun sel. Belum lagi kalau kita pikirkan lagi. Betapa kita ini hidup. Kita hidup dengan oksigen yang kita perlukan. Oksigen yang kita perlukan yang dihirup manusia, saya tadi baca per hari itu
11.000 liter. Per hari kita perlu 11.000 liter oksigen. Berarti 1 liter oksigen ditambah kita harus punya nitrogen. Membuat setiap hari sebenarnya kita harus keluarkan uang. Setiap hari satu orang, saya harus keluarkan uang 91 juta. Kurang lebih 91 juta lebih. Bayangkan kalau misalnya per tahun itu 92 juta kali 365, saya nggak tahu. Tadi saya coba pakai kalkulator saya. Kalkulator saya juga nggak nyampe untuk memikirkan 92 juta kali 365 hari. Belum lagi memikirkan dikali lagi umur saya yang ke 25 kali berapa? No, just kidding. Tetapi bayangkan bahwa kita ini aja dari sudut itu aja harus mengucapkan syukur dan melihat betapa agungnya. Coba, can you imagine kalau coba kita sekarang coba ya jemaat yang di rumah. Coba kita sekarang sama-sama tarik napas panjang. 1, 2, 3, kita tarik napas panjang. Terus itu 2 kali lagi, kedua kali. Tiba-tiba, kalau tiba-tiba Tuhan, bisa aja loh, betapa dahsyatnya dia dan luar biasanya dia pikir gini, oh tarik napas panjang, tarik napas yang ketiga, aku mau main-main aja lah, nggak mau kasih oksigennya. Bayangin loh, sangat mengerikan kalau tiba-tiba Tuhan lagi mau bercanda. Untung Tuhan nggak bercanda kayak gitu loh. Tiba-tiba Tuhan bilang, ya oksigen lagi nggak mau, saya nggak mau kasih oksigen. Kita gini, terus karena kita tiba-tiba Tuhan lagi mau main game sama kita. Tapi itulah Tuhan, luar biasanya Tuhan. Keputusannya tidak pernah berubah, kebaikannya tidak berubah. Bayangin kalau misalnya Tuhan tuh punya keputusan yang berubah-berubah. Bagaimana hidup kita? Bisa gitu loh kita. Itulah kita harus menyadari hal-hal seperti itu. Saya tuh lagi rindu banget untuk kita mengingat kembali bagaimana He is so powerful. Dia itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Sebab itu kita harus selalu mengerti bahwa kita ini hidup nih, waduh, harusnya kita selalu di dalam pengagungan sama Tuhan. Harusnya kita tuh in respect. Dan saya tuh benar-benar merenungi hal ini. Betapa respect itu udah hilang di anak-anak Tuhan. Betapa kita sudah menjadi orang-orang yang everything is so casual. Generasi sekarang adalah generasi casual. Sebelumnya saya mau membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya bahwa Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam hidup ini. Kalau di NIV translation, live in reverent fear. Live in reverent fear. Kalau di bahasa terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kalian membangun kehidupan ini dengan mengagungkan Allah dalam hidup ini. Bahwa kita tuh selalu harus, dasarnya, akarnya adalah kita harus selalu in reverent fear. Di dalam pengagungan selalu di dalam pengagungan. Keluaran 20 ayat 20. Jadi saya mau cerita nih mengenai Keluaran kan. Baca dari ayat 18-nya. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabu menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar.
Dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." So kalau di bahasa Inggrisnya, Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you, to keep you from sinning." So the fear of God, the respect, the honor sama Tuhan harus selalu ada supaya engkau dijauhkan daripada dosa. Tuhan itu sangat bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tuh sering bilang kita takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi benar gak sih kita takut akan Tuhan? Banyak hal. Waktu kita datang di dalam doa, makanya saya juga langsung pikir, wah, cara doa saya juga harus berubah sekarang. Saya harus tahu bahwa berdoa kita tahu gak sih kita berdoa kepada siapa? Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, kita tahu gak sih kita memuji dan menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan tuh Tuhan yang bagaimana? Dan dalam hidup ini, khususnya tuh dalam masa pandemik ini, tidak ada lain. Kita harus punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Tidak ada lain selain tanpa akar yang kuat, tidak bisa kita melewati badai-badai kehidupan ini. Akar itu adalah, akar yang kuat adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Draw near to me and I will draw near to you." Semuanya itu datang dari kita dulu. Kita ini harus mencari Tuhan. Kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Dan hubungan sama Tuhan itu didasari oleh respect. Everything harus didasari oleh respect. Every relationship itu harus didasari oleh respect. Sebab itu kita benar-benar harus punya healthy fear of God. Healthy fear of God, yaitu respect, mengagungkan, nggak menganggap biasa-biasa aja. Kita sering banget firman Tuhan tuh ada di Markus 6. Tuhan Yesus itu sampai tidak bisa melakukan mujizat. Tidak dapat melakukan mujizat di Nazaret karena tidak dihormati. Dibilang di firman Tuhannya, nabi di rumahnya sendiri, di keluarganya sendiri tidak dihormati, sehingga tidak ada mujizat-mujizat yang terjadi di Nazaret. Kita harus mengerti bahwa generasi sekarang juga adalah generasi yang casual. Di Markus 6 dibilang gini, "Oh, bukannya dia itu anak tukang kayu." Nggak ada referen. Dianggap biasa-biasa karena udah menjadi sehari-hari. Karena udah setiap hari melihat, setiap hari Yesus di situ, sudah menganggap biasa-biasa. Kita juga sering kayak gitu. Sering menganggap biasa-biasa. Semuanya serba casual. Takut akan Tuhan itu menjadi casual. When we talk about God, we talk so casually. Sometimes we forgot to talk in reverence, in respect. Tanpa kita sadari, kita sering banget berbicaranya mengenai Tuhan itu kurang respect. Kita datang dalam doa juga kita biasa-biasa.
Bahkan kita suka kayak ngatur-ngatur lagi. Sehingga membuat kita tanpa kita sadari bahwa rasa takut akan Tuhan, rasa hormat itu sehingga kita kehilangan rasa hormat. Kita bisa ngelihat generasi sekarang very casual. Kita bisa lihat lah dari cara berpakaian. Saya bukannya menentangnya. Of course kita harus mengikuti zaman. Tapi sometimes karena casualty ini common, it's so common. Something about God is so common. Kita harus kembali kepada pengagungan. Kita harus kembali kepada betapa luar biasanya Tuhan kita. Kita harus kembali kepada irreverent. Kita harus kembali kepada hormat, respect. Firman Tuhan di Ibrani 5 ayat 7 mengatakan, pada masa Yesus hidup di dunia ini, Ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena ia tunduk kepada Allah, maka ia didengarkan. Karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, firman Tuhan katakan, maka ia didengarkan. He was heard because of his reverent submission. Tuhan Yesus aja. Yesus aja. Dia berdoa dan memohon. Dia lagi bersyafaat dengan teriakan dan tangis kepada Allah. Dan di firman Tuhan katakan, karena ia tunduk kepada Allah dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Familiar gak? Kita sering banget doa kita banyak yang gak didengar. Kita harus evaluasi diri kita. Apakah kita udah berdoa dengan penuh hormat? Apakah kita udah berdoa dengan penuh reverence sama Tuhan? Apakah kita sudah berdoa dengan penuh respect sama Tuhan? Janganlah kita menjadi orang-orang yang udah biasa-biasa aja. Semuanya serba biasa, common. Ya, iya, gue anak Tuhan. Oh iya, ada waktu doa. Oh iya, ikut doa. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 5 ayat 7, bagaimana Yesus didengarkan doanya karena ia dengan penuh hormat. Biarlah kita kembali ke dalam kehidupan doa kita. Doa yang hidupnya dengan penuh hormat. Biarlah kita kembali kepada kehidupan yang benar-benar fear of the Lord is respect. Adalah benar-benar hanya in reverent. Reverent itu bahasa Indonesianya saya juga kurang ngerti, tapi reverent itu lebih daripada hormat. Itu di atasnya hormat. Reverent. In every aspect of our life, in every relationship, sikap kita harus respect. Harus respect. Respect terhadap Tuhan. Respect terhadap sesama kita. Terutama kita harus respect adalah pernikahan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikahan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Tuhan menekankan di sini bahwa hendaklah engkau penuh hormat terhadap pernikahan. Kita mungkin di dalam pernikahan kita sering banget karena ya udah tiap hari ketemu, tiap hari juga sama-sama, udah puluhan tahun bersama. Sometimes that respect is gone. Tuhan bilang bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa
Ibrani 13 ayat 4. Janganlah engkau mencemarkan Ibrani 13 ayat 4. Janganlah engkau hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Maybe kita memang mungkin kita memang mungkin nggak berzinah, mungkin kita juga nggak sundal, tapi tahu nggak? Firman Tuhan bilang hormat, respect. Maybe kita sering banget di dalam kata-kata kita nggak menghormati suami kita. Suami kita mungkin dengan kata-kata nggak menghormati. Waktu kita ada di tempat tidur, maybe pikiran kita manipulatif. Mungkin kadang-kadang kita sebagai ibu-ibu juga, sometimes kita juga manipulatif sama suami kita. Kita punya agenda-agenda. Maybe juga kita gak menghormati di dalam kita punya kedengkian. Kita punya kepahitan. Apalagi perempuan ya. Perempuan itu susah banget lupain yang dulu-dulu. Kita udah sakit hati, suami kita udah gak pernah, yang mana ya? Kita harus bisa menghormati pernikahan. Kita harus bisa dalam pikiran kita, dalam tindak laku kita, dalam pembicaraan kita, dan Tuhan di sini menekankan bahwa tempat tidur, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Berarti Tuhan itu lagi mengatakan in your private, di dalam sampai hal yang pribadi, seperti akar yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu yang harus dibangun terus. Harus dibangun terus apa yang tidak kelihatan itu. Bukan yang kelihatan. Tuhan itu selalu tertarik sama the unseen. Makanya Tuhan menekankan bahwa di pernikahan itu juga di tempat tidurlah kamu tuh hormati. Jangan kau mencemarkan tempat tidur. Maksudnya bukan masalah perzinahan aja, tapi masalah cara pandang kita, cara pikir kita, cara kita respect suami istri kita. Kita harus benar-benar mengerti bahwa pernikahan itu adalah institusinya Tuhan. Sebab itu institusinya Tuhan, we have to respect. Itu adalah Tuhan yang menciptakan pernikahan. Dan Tuhan itu selalu sangat dengan pernikahan tuh semuanya tuh, kalau kita tuh bisa hormat sama pernikahan, kita tuh nonsense kalau bilang, oh iya gue hamba Tuhan, takut akan Tuhan, tapi gak memperdulikan pernikahan. Itu nonsense. Pernikahanlah yang harus kita hormati dulu, yang harus kita mengerti bahwa kita harus menjaga pernikahan ini. Bahkan firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sehingga sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Doa bisa terhalang loh kalau suami tidak menghormati istri sebagai teman pewaris. Hormat. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menginginkan untuk kita menjadi satu sama suami kita, kita tuh harus benar-benar satu sama suami kita. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hormat itu menjadi satu. Tidak mungkin kita itu membenci tubuh kita sendiri, karena kita sudah menjadi satu. Firman Tuhan di ayat Efesus 5 ayat 30, rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Kalau kita di dalam kesatuan sama suami kita, kita akan mengalami hal-hal breakthrough. Kita akan mengalami hal-hal yang mustahil menjadi yang tidak mustahil, yang tidak mustahil menjadi
apa tuh bilangnya gimana? Menjadi mungkin semuanya waktu di dalam kesatuan. Ada kuasa di dalam kesatuan. Demikian juga istri-istri. Istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun juga kita masing-masing. Apapun kita harus menghormati suami kita. So, ada 3 obstacle yang membuat kita tidak bisa menuju kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. 3 halangan yang bisa membuat kita hidup tidak takut akan Tuhan, tidak di dalam menghormati Tuhan, adalah the unbelief kita, ketidakpercayaan kita. Sometimes kita pikir, wah enggak, saya sudah menjadi orang yang percaya. Tapi sometimes kita tahu gak sih, kita tanpa kita sadari kita tidak respect sama Tuhan. Waktu kita question God, waktu kita mempertanyakan, kenapa Tuhan ini bisa terjadi kayak gini? Kenapa? Emang benar nih Tuhan bisa jawab doa saya? And you doubt about it, and you question about it. Itu adalah dosa, the unbelief. It's a sin. Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Kejatuhan manusia adalah dimulai dengan the unbelief. Biarlah kita juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Waktu kita fearing God, we never question God. Lagian, how could us question God? Dengan keperkasaannya Dia, dengan keajaibannya Dia, kayak kita mau sok-sokan lagi questioning God. Wow. Nomor 2 adalah keangkuhan hidup, kesombongan. Sebenarnya kalau kita membangun hubungan sama Tuhan terus, kita mengenal Tuhan terus, apa sih yang mau kita sombongin? Terlalu banget sih kalau sampai kita harus sombong sama Tuhan. Dan obstacle yang ketiga adalah yang tadi saya bahas adalah casualty, common, menganggap biasa-biasa aja. Padahal keselamatan yang Tuhan buat kita itu harganya mahal dengan darah Yesus. Makanya firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Sampai Daud itu juga bilang, bulatkan hatiku Tuhan untuk bisa benar-benar takut akan Tuhan. Bulatkan hatiku supaya takut akan Tuhan. So, ada 2 hal yang bisa membuat kita benar-benar mengerti kenapa kita harus respect sama Tuhan. 1, tadi saya udah menjelaskan mengenai betapa besarnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Dan yang kedua, saya mau membahas mengenai kekudusannya. Allah kita itu Allah yang kudus. Mari kita buka Yesaya 6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang dan mereka berseru. Jadi sebelum saya lanjutin lagi, saya mau sedikit merenungkan firman Tuhan ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi Raja Uzia itu terkenal banget, sangat kuat. Dia punya tentara yang kuat. Dia sangat berhasil sebagai raja. Dia melakukan banyak sekali hal-hal yang baik. Dia melakukan pertanian yang luar biasa. Dia bisa selalu perangnya juga, dia punya tentara yang kuat. Tapi pada saat itu terus
dia mati. So it's chaos, sama kayak kita ini sekarang lagi mengalami chaos juga dengan ada pandemik ini. Tapi Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan itu mendatangi Yesaya. Dan Yesaya di sini kita nggak tahu persis bahwa Yesaya itu dibawa ke surga apa bagaimana, pokoknya or it's a vision. Tapi ya apa yang dia lihat adalah bahwa ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu mempunyai 6 sayap. 2 sayap. Saya lagi mau baca firman ini kita sekalian berimajinasi ya. 2 sayap menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ada malaikat Tuhan. Terus dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Karena mereka bilang terus, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, Yesaya bilang, celakalah aku binasa. Jadi kita tuh harus sadar, Yesaya itu melihat kekudusannya Tuhan. Kekudusannya Tuhan. Sampai dia bilang, celakalah aku ini binasa. Kita tuh harus mengerti bahwa kita ini, even though kita diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan, tapi kekudusan Tuhan itu manusia nggak bisa dapat. Makanya selalu dibilang, Musa pengen lihat wajah Tuhan. Tuhan bilang, jangan lihat, nanti kamu mati. Yesaya di sini juga merasa banget bahwa dia langsung bilang ini, celaka aku ini binasa. Aku ini mati berarti. Wow, aku ini mati karena aku melihat Tuhan. Tapi surprisingly, dan semua orang, kalau misalnya udah merasa di dalam kekudusannya Tuhan, kalau kita mengalami, kita tahu betapa kudusnya Tuhan, kita langsung ngerasa kita gak layak. Kita langsung ngerasa, wow, we are so penuh dosa. Sebab itu dia juga bilang, aku ini najis bibir. Bahkan di sekelilingku juga semuanya orang-orang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi di ayat 6, surprisingly, tetapi seorang dari para serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya yang udah merasa dia bakal meninggal karena dia melihat Tuhan, karena dia merasa banget dia udah manusia yang berdosa, tapi malah Tuhan, malah serafin itu kasih kayak bara di bibirnya dan dibilang bahwa dia sudah diampuni. Wow, dan kita kalau lihat reaksinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ini adalah suatu sikap hati seseorang yang benar-benar sudah mengalami kekudusannya Tuhan. Melihat betapa malaikat-malaikat berkata, coba deh kita sekarang vision. Coba kita sekarang imajinasikan. Kita di rumah kita,
Tiba-tiba ada malaikat Tuhan aja gak mau mukanya dia tutupin pakai sayapnya. Dia punya 6 sayap. Dia tutupin kakinya karena dia takut melihat kekudusannya Tuhan. Dan semua rumah kita bergetar penuh asap. Sebegitunya kekudusannya Tuhan. Terus kita, apa yang pertama? Kata pertama yang akan keluar dari kita. Yesaya kata pertama yang keluar adalah, cilaka aku binasa, karena aku adalah orang yang najis bibir. Dan at the end, dia langsung nggak negosiasi, nggak bargaining, nggak ada bargaining powernya Yesaya. Dia langsung bilang, ini aku, utuslah aku. His mission, it's so, apa yang dia harus buat kalau kita baca di study life, bahwa pekerjaannya yang Yesaya punya itu berat banget. Karena dia harus karena orang-orang di zamannya dia itu lagi orang-orang yang benar-benar bebal, orang-orang yang merasa dekat sama Tuhan, tapi sebenarnya dia harus bilang bahwa engkau akan binasa loh. Dibilang di dalam study Bible, live study Bible, betapa missionnya Yesaya itu berat banget. Tapi Yesaya nggak pakai tedeng aleng-aleng, karena dia ngelihat sebenarnya dia harusnya mati, dia harusnya binasa. Dia langsung bilang, ini aku, utus aku, ini aku, utus aku. Karena dia tahu bahwa dia itu Tuhan sudah ampuni dosanya. Bagaimana dengan kita? Sometimes kita pikir kita terlalu taking lightly keselamatan itu. Tuhan udah memberi keselamatan sama kita. Tapi kita harus tahu bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Amin, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Tuhan itu, kalau di firman Tuhan dibilang, kita harus benar-benar ngerti kekudusannya dia. Kita harus benar-benar mendalami kuasanya dia. Unapproachable lights dibilangnya. Kalau 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terangnya gak bisa terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Baginya lah segala hormat buat Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut akan Tuhan, dengan penghormatan akan Tuhan, dengan benar-benar in respect, in everything in respect. Biarlah akar kehidupan kita kuat di dalam, bahwa kita kuat di dalam takut akan Tuhan, di dalam in reverence to God. Biar kita benar-benar kembali kepada respecting God, kembali kepada the healthy fear of the Lord. Biarlah kita membangun generasi yang bukan casual sama Tuhan. Biar kita mengajarkan anak cucu kita untuk benar-benar hidup di dalam pengagungan sama Tuhan, hidup di dalam respect sama Tuhan. Biarlah kita juga menghormati pernikahan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehormatan kehidupan. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kebahagiaan terus bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan
anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Marilah saudara-saudara, marilah. Saya rindu untuk kita berdoa, biar kita benar-benar mengganti semua paradigma kita mengenai takut akan Tuhan. Biarlah kita menuju pada pertobatan. Bagaimana hubungan kita bersama dengan Tuhan dialasi dengan respect, dialasi dengan honor. Karena Tuhan itu maha kuasa, karena Tuhan itu maha besar, karena Tuhan itu kudus. Biar kita sadari itu. Biar kita sadari bahwa Tuhan itu kudus dan kudus. Setiap kalau kita mau berdoa, seperti sekarang kita mau berdoa, biar kita imajinasikan. Kita berhenti dulu. Kita jangan langsung kayak otomatis, kayak mesin berdoa terus oke, berdoa. Tapi coba kita imajinasikan sebagaimana Yesaya itu melihat bagaimana para malaikat bersaut-saut, kudus Engkaulah Tuhan, kudus Engkaulah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Biarlah kita enggak take it casual, take it common, tapi benar-benar kita kembali kepada mengerti kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita benar-benar menggantungkan hidup takut akan Tuhan. Kita harus tahu siapa itu. Amin. Mari kita berdoa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saudara-saudara yang berada di rumah, marilah kita sekarang ambil sikap penghormatan, sikap bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan yang maha ajaib, Tuhan yang maha kudus. Biarlah Tuhan, kita benar-benar boleh menyadari waktu kita datang di dalam doa kita sekarang. Bapa yang baik, Bapa yang kudus Engkaulah Tuhan. Bapa yang berdaulat, Bapa yang berkuasa. Kami jemaat Kenisa datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh pengagungan kepada Engkau Tuhan, dengan penuh respect kepada Engkau Tuhan, dengan penuh hormat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah Bapa mendengarkan Yesus berdoa dengan ratapan dan tangisan, karena Yesus berdoa dengan penuh hormat. Sebab itu Bapa, kami juga mau datang kepada Engkau dengan penuh hormat Tuhan. Kami mau datang dengan penuh hormat Tuhan, dengan penuh pengagungan pada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, kami benar-benar mau datang bertobat Tuhan. Kami mau datang dengan sikap hati yang menghormati Tuhan. Kami mau datang dengan sikap hati yang respect sama Tuhan. Kami mau datang Tuhan in the fearing of the Lord Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing. Selidikilah hati kami Tuhan. Biar kami membulatkan hati kami untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur Tuhan, segala pengagungan Tuhan, segala-galanya Tuhan
hanya bagimu Tuhan. All glory belong to you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan, fearing of you Lord, respecting of you Jesus. Terus Tuhan, bahwa kami Tuhan selalu menyadari betapa besar dan ajaibnya Engkau Tuhan. And yet Tuhan, you are our God Tuhan. You are our God and yet you are our Father Tuhan. You are the King of King Lord and yet you are our best friend Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu terkagum padamu, sandarkan harapku hanya kepadamu. Hatiku selalu tertuju padamu, Kaulah harapanku, penulis hidupku. Jalan hidupku, seluruh nafasku, untuk ceritakan semua kebaikanmu. Segenap hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Tertuju padamu, Kaulah harapanku, penulis hidupku. Jalan hidupku, seluruh nafasku, untuk ceritakan semua segenap hidupku hanya untuk senangkanmu. Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Kini ku temukan kasih yang sejati, takkan ku lepaskan selamanya. Oh, jalan hidupku, seluruh nafasku, untuk ceritakan semua kebaikanmu. Segenap hidupku senangkanmu. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Kekasih dalam Kristus Yesus, kini tiba saatnya kita menerima perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil roti dan anggur pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, dengan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, bahwa kami Tuhan harus terus berakar di dalam perkataan-Mu Tuhan. Seperti Engkau ya Tuhan menaikkan permohonan pun dengan ratapan dan tangisan ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan,
Engkau telah memberikan semua segala kebaikan-Mu kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Demikianlah juga kami sudah menaikkan Tuhan, naikkan puji-pujian kami dan persembahan penyembahan kami ya Tuhan kepada-Mu. Sebagai bukti Tuhan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah dipersiapkan ya Tuhan dengan roti dan anggur ya Tuhan, yang sebentar kami ambil ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami ambil Tuhan, Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami. Satukan hati kami dengan Engkau ya Tuhan pagi-pagi hari ini. Supaya kami Tuhan bisa menerima Tuhan roti dan anggur Tuhan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bagian daripada hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari saudara kekasih, kita ambil roti di tangan kanan kita dan kita akan mengambil tubuh ini. Dengan iman kami percaya bahwa roti di tangan kanan kami adalah lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dikorbankan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengambil roti ini. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Dengan iman kami percaya bahwa anggur di tangan kanan kami ini adalah lambang daripada darah Kristus Yesus sebagai perjanjian antara kami dengan Engkau di dalam penebusan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mengambil roti dan anggur ya Tuhan, sebagai tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Persatuan antara Engkau dengan kami ya Tuhan. Itulah yang menghidupkan kami Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Dengan Roh-Mu yang tinggal di antara kami ya Tuhan. Itulah yang akan membawa kami ke jalan kebenaran ya Tuhan. Tuhan, buat kami ya Tuhan. Terus Tuhan hidup berakar dengan perkataan-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan Engkau bimbing ya Tuhan, supaya hidup kami dibebaskan dari segala penyakit ya Tuhan. Supaya hidup kami dibebaskan dari segala macam kesalahan ya Tuhan, dan dosa ya Bapa. Kami mau Tuhan hidup mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Biarkan hidup kami Tuhan selalu senantiasa Engkau berkati ya Tuhan, dengan persekutuan tubuh dan darah kami Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk perjamuan ini. Berkati kami Tuhan dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Saya juga diberkati. Saya yakin Bapak Ibu juga di rumah, dimanapun saudara Bapak Ibu sekalian berada, pasti diberkati dengan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Meda yang sudah melayani kita di dalam firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini terus memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian kami. Terima kasih untuk penyembahan kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami terima Tuhan. Kiranya roti dan anggur yang kami terima sebagai lambang dari tubuh, darah dan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan terima kasih Tuhan khususnya Tuhan dengan firman Tuhan yang kami dengar. Kami akan hidup terus dengan firman ini ya Tuhan, yang akan memberkati kami Tuhan di dalam segala kehidupan kami Tuhan sehari-hari bersama keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadirat-Mu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Yang kami Tuhan percaya Tuhan, Tuhan hadirat-Mu lah yang memberkati kami ya Tuhan. Hadirat-Mu lah Tuhan yang membangkitkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah pagi hari ini dan siap menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya turun memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath